diposisikan ya sebagai direktur operasional di Prioritas Citerep. Manajemen risiko itu saya banyak menjelajah ya, banyak berinteraksi mungkin dengan alam dan lain-lain. Memang sih ada yang sulit gitu kan, ada juga yang ada yang gampang lah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Sandi di Bincang Insan. Episode ketiga hari ini spesial banget, kita kedatangan seorang tamu, yaitu Bapak Hendrik Iskandar, Vice President dari Prioritas Group. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Apa kabar Pak Hendrik? Baik-baik ya? Alhamdulillah baik-baik saja. Mantap nih. Terima kasih loh Pak sudah mau datang ke Bincang Insannya dari Prioritas Group. Ya. Ya. Bapak nih kan sudah cukup lama ya di Prioritas Group Pak. Ya. Kita tuh di sini pengen berbagi dengan orang banyak bagaimana mungkin banyak yang bisa dibagi dari kisah-kisah Bapak, apalagi dari perjalanan karirnya. Kalau kita mulai dari awal, Bapak start di Prioritas Group itu tahun berapa dan menjadi apa ya Pak waktu itu Pak ya? Jadi sejarahnya kalau kita lihat flashback ke belakang itu saya tahun 2005 ya, tanggal tepatnya itu tanggal 24 Februari ya 2005 saya bergabung. Jadi kalau kita hitung sampai sekarang mungkin mau 17 tahun kali ya. Itulah. Dan pertama saya diposisikan ya sebagai direktur operasional di Prioritas Citerep. Nah, kalau tidak salah waktu itu prioritas yang ketiga ya, baru karena yang pertama adalah dari Bengkulu. Kemudian kedua Padang, Prioritas Padang, dan ketiga baru Prioritas Padang. Wah, jalan-jalan dong Pak, udah dari awal jalan-jalan. Tapi menarik nih karena Bapak kan membawahi langsung untuk manajemen resiko. Ini yang pengen saya bagi juga ke teman-teman nih. Emangnya resiko bisa di-manage Pak? Jadi sebenarnya kalau kita lihat ya, manajemen risiko itu di beberapa agak kurang tenar ya. Iya betul. Kurang tenar. Orang kan lihatnya seperti misalnya kalau manajer aja kita ada manajer finance, misalnya ada manajer audit, promosi dan lain. Sementara untuk risk manager itu jarang kita lihat ya. Memang satu bagian ya sebenarnya, apalagi di perusahaan kita ini adalah perusahaan yang high risk ya, berisiko tinggi, yang perlu memang kita perlu tangani sebaik-baiknya ya. Jadi risiko itu pasti ada ya. Setiap perusahaan apalagi yang sifatnya high risk, yaitu ada risiko yang akan kita hadapi ya, yang akan kita terima. Nah, kita lakukan meminimalisir ya. Kalau risiko itu secara nol itu tidak mungkin ya. Satu hal yang tidak mungkin lah ya, risiko itu dalam satu perusahaan high risk model seperti kita itu menjadi nol ya. Tapi paling tidak ya kita melakukan meminimalisir ya. Ya contoh misalnya, karena saya tadi sampaikan bahwa perusahaan kita itu adalah perusahaan yang punya risiko yang sangat tinggi. Nah, kenapa punya risiko yang sangat tinggi? Itu tadi, kita adalah perusahaan kredit. Ya, perusahaan kredit, dan juga di situ tidak juga seperti bank. Ya, kalau di bank menguncurkan kredit ada agunan. Ya, di kita itu tidak ada ya. Tidak ada satu lembar ataupun satu barang pun yang diagunkan ya dari customer kepada kita, yang tidak dijaminkan ada. Ya. Dijaminkan, ini nggak ada gitu. Nah, inilah kita maintain sebaik-baiknya supaya paling tidak minimal lah gitu, risiko itu. Dan tentunya saya katakan ya, model kita seperti ini yang tanpa jaminan, ada di situ yang disebut dengan manajemen risiko ya, ada bagiannya ya. Bank ya yang notabene tadi saya katakan sudah punya agunan, nah dia malah udah duluan tuh ya membuat satu bagian atau departemen yang disebut dengan risk management. Risk management. Itulah kira-kira.
tidak terlalu populer, tapi sangat krusial ya Pak. Oh iya, sangat penting ya Pak. Krusial. Dan Bapak sering dipusingkan dengan itu Pak. Oh iya, betul. Wah, ini berarti memang panjang ya Pak perjalanannya sampai akhirnya Bapak berada di posisi yang sekarang di Vice President ini. Menarik karena kita ketahui bersama untuk teman-teman yang mengikuti Pak Hendrik juga di Facebook kan sering aktif juga di organisasi. Nah, sebenarnya apa prinsip yang Bapak pegang dalam berorganisasi Pak supaya bisa berkembang dan tumbuh dengan baik tuh Pak? Karena bukan setahun 2 tahun ya kan Pak untuk Bapak berorganisasi. Oke. Jadi kalau prinsip saya sebenarnya kembali lagi bahwa satu organisasi itu yang yang terdiri dari orang-orang ya, terdiri daripada manusia yang ada di dalamnya itu memang harus kalau saya bilang itu satu istilah yang disebut dengan human behavior ya. Human behavior itulah yang tentunya akan memberikan kekuatan sebenarnya ya. Selain si pimpinan itu punya leadership ya dalam bentuk misalnya di konseptual skill maupun juga dari technical skill. Nah, human behavior ini sangat menentukan. Karena pada prinsipnya kita di perusahaan adalah membangun sumber daya manusia supaya satu visi satu misi dengan kita gitu, untuk mencapai sasaran. Nah, cara membangun human behavior inilah yang memang kita masing-masing orang punya style yang berbeda. Masing-masing. Misalnya saya ya stylenya seperti itu misalnya, dan yang lain seperti itu juga atau yang lainnya gitu. Yang jelas mereka akan melakukan segala sesuatu sentuhan atau task kepada tim yang ada di situ untuk mencapai satu sasaran itu. Tujuannya harus sama gitu loh. Iya. Dan ya betul Pak, tadi disampaikan mengenai style dalam memimpin gitu Pak. Nah, kalau Bapak pendekatannya sendiri dalam memimpin begitu banyak orang, seperti apa? Kalau saya secara umum ya, atau misalnya kalau boleh juga secara spesifiknya sih, saya pokoknya intinya adalah memanusiakan manusia. Gitu loh. Kita dapat kata bagusnya. Memanusiakan manusia gitu loh. Selayaknya manusia, kita manusiakan seperti apa. Dan kita mengenali juga gitu, pribadi tersebut ya. Nah, human behavior ini menarik untuk kita gali bareng-bareng bersama Pak Hendrik. Human behavior berarti Bapak karena terbiasa dalam resiko, Bapak juga mengenali karakter ya Pak ya? Mungkin salah satunya itu Pak ya. Bapak gimana caranya untuk Bapak bisa memperlakukan seseorang tapi tidak seperti mendikte, tapi tetap berjalan sesuai dengan keinginan gitu Pak. Karena saya melihat kadang Pak Hendrik seperti menjalankan semuanya otomatis aja gitu, jalan sesuai keinginan Pak Hendrik gitu. Itu gimana tuh Pak? Itu menarik tuh. Ya memang gini ya, karena memang saya bekerja di kredit itu kalau di total ya, total itu udah sekitar 29 tahun ya. Wah, ya, 12 tahun di tempat lain ya, kemudian sekarang 17 tahun berarti ya. 29 tahun gitu. Nah, 29 tahun mungkin ya secara alamiah kali ya, saya terus melakukan meng-up ya diri saya ya. Dan memang menemukan banyak karakter gitu ya. Ya, banyak karakter yang saya lihat dari masing-masing orang dengan karakternya gitu. Dan ya walaupun sekemampuan saya ya, saya mencoba ya menyelami karakter-karakter tersebut gitu ya. Tapi yang jelas kalau di manajemen risiko ya karakter-karakter itu cenderung karakter-karakter yang keras gitu. Ya, yang harus memang kita hadapi. Kemudian juga kita melakukan pembenahan misalnya ya terhadap karakter-karakter yang negatif dan lain sebagainya. Kemudian saya merasa bahwa itu adalah satu bagian daripada pekerjaan saya dan saya nikmatin itu. Dinikmati. Pengalaman nggak pernah bohong ya. Karena bertahun-tahun akhirnya ditempa lagi sampai akhirnya bisa menjadi pribadi yang sangat kuat gitu.
Kita pengen geser dikit nih Pak ke hobi ini Pak. Oke. Nah, untuk yang sering lihat nih di Facebook, Pak Hendrik sering naik gunung Pak. Ya. Kenapa Pak? Kenapa? Apa serunya Pak? Nah ini percaya atau tidak percaya, sebenarnya saya naik gunung itu awalnya itu tidak suka. Awalnya nggak suka? Tidak suka. Ya. Di organisasi saya harusnya waktu itu ada, dulu waktu saya kuliah itu di resimen mahasiswa ya. Resimen mahasiswa maksudnya kan harusnya saya banyak menjelajah ya, banyak berinteraksi mungkin dengan alam dan lain sebagainya. Nah saat itu memang saya tidak lakukan ya. Saya lebih kepada waktu itu ikut selalu dalam pembinaan organisasi dan lain sebagainya. Nah ke alamnya saya banyak tidak ikut gitu. Padahal memang eventnya juga banyak. Nah saya teringat waktu tahun 2020 ya, kalau nggak salah 2020 itu tanggal 22 Oktober 2020, 2021, 2022 hampir 2 tahun berarti ya. Nah dari situ sebenarnya, tapi ya ini menurut saya ya, saya tidak cerita tentang orang lain kenapa saya seperti itu. Nah saya kembali kepada kondisi saya ya saya dengan body yang cukup besar, badan yang agak lumayan lah, tambun gitu kan. Kemudian juga saya berpikir dan waktu waktu kan bertambah ya, usia bertambah gitu. Nah saya berpikir kalau saya tidak ada aktivitas ya, kemudian saya biarkan cenderung olahraga enggak, sepeda enggak, dan lain juga enggak gitu kan. Nah berarti ini akan cepat terjadi pengeroposan tulang. Oh iya. Ya kan. Nah, kesehatan ya Pak. Nah, demi kesehatan lah. Nah, merokok kan saya jalan terus ya kan. Antem terus gitu kan. Nah, kalau saya biarkan ya, ini mungkin secara cara berpikir saya akan terjadi pengeroposan tulang. Nah, makanya waktu itu saya pikir coba saya diskusikan dengan teman saya di tim relawan itu, ada namanya Mang Rahman kalau nggak salah ya. Dia adalah relawan murni ya, artinya dia memang bekerja dengan hati, kemudian juga dengan penuh keikhlasan dan lain sebagainya. Satu ketika kita sedikit jalan pagi olahraga, saya sampaikan, Mang Rahman, apakah badan saya sebesar ini? Menurut Mang Rahman nih, kira-kira bisa naik gunung? Mang Rahman ini udah biasa nih? Udah biasa dia udah memang dia punya passion lah di situ ya. Bisa Pak katanya, asal ya kita dilatih. Ya benar saya bilang. Ayo coba deh kata dia bilang. Oke kalau begitu siap. Nah sekarang kita latihan dulu. Nah jadi waktu itu saya ingat kita coba dulu jalan kira-kira 1 minggu jalan kaki tidak lari dan tidak juga misalnya hal-hal yang lain. Setelah 1 minggu jalan kaki baru kita lakukan senam tipis-tipis lah. Nah setelah itu baru kita buat rencana. Kalau tidak salah waktu itu tahun 2020 tanggal 28 Oktober ya. Jadi kita ambil momennya Sumpah Pemuda ya. Ada tim Pandawa kurang lebih sekitar 25 orang ya. Pandawa adalah satu tim relawan kebencanaan. Nah itu nanti bakal kita bahas tuh. Oke ya. Jadi saya ajak mereka juga gitu rame-rame latihan. Nah, waktu itu ke Gunung Gede ya. Ke Gunung Gede kita berangkat waktu itu jam 4 pagi ya, 4 pagi lewat Putri jalan sampai di pos perizinan ya, lewat sedikit kita sholat subuh, trekking sampai ke Surya Kencana itu sekitar jam 15 ya. Ya, jam 15 dan tentunya ini juga kalau pendaki yang normal ya tidak segitu ya. Pendaki normal paling mungkin sekitar 6 sampai 7 jam ya. Kalau kita kan hampir lebih dari 12 jam. Nah, tapi bagi saya waktu itu rasa seneng. Oh, badan segede seperti ini tapi kok bisa naik gitu. Ya, setelah kita nyampe di Surya Kencana baru istirahat. Pagi-pagi, besok pagi kita nginep ya di Surya Kencana, naik ke atas. 1 jam nyampe di puncak dan kita ada semacam selebrasi ya. Pernyataan Sumpah Pemuda di momen 28 Oktober itu. Nah selepas itu ya jadi saya merasa kecanduan. Saya nggak tahu pokoknya rasanya saya harus naik gunung lagi gitu.
harus naik gunung lagi. Dan saya hitung-hitung kemarin dari tanggal 28 Oktober sampai dengan hari ini lah ya, sudah 21 gunung rupanya. 21 gunung. 21 gunung. Gila, saya bilang itu juga ya kadang-kala ya saya juga bersyukur. Tapi apa yang saya dapatkan itu ya ternyata memang banyak manfaatnya. Ya bagi kesehatan saya ya cenderung saya lebih bugar ya. Kemudian juga udah jarang lagi sakit-sakitan lah. Kemudian dari dari tubuh ini timbul semangat dan lain sebagainya. Kemudian juga dari yang lain-lain ya itu akhirnya ya ternyata walaupun saya terlambat tadi ya kita bisa belajar dari alam ya. Bisa bijaksana juga dari alam. Kemudian juga kita akhirnya malah kita banyak diberikan satu pelajaran-pelajaran yang dari alam juga. Gitu. Banyak dapat dari alam. Dari alam. Karena kita kembali ke alam gitu Pak. Iya. Wah keren. 21 gunung Pak. Iya. 2 tahun berlalu. 2 tahun. Tapi katanya emang gitu ya. Orang ketika naik gunung pertama kalau jadi suka banget ya Pak ya. Iya. Kalau nggak suka gitu ya. Dan ternyata sampai 2 tahun. Coba aja Sandi nanti cobain. Waduh. Tantangan nih kayaknya. Kalau udah naik ya kangen lah. Iya pasti ya. Nah, tadi sempat disinggung mengenai Pandawa. Iya. Sebuah organisasi relawan. Iya. Panggilannya apa Pak membuat itu? Jadi Islamic Center Tariqat Saada itu lebih dulu ya dibandingkan dengan Pandawa. Pandawa itu lahir tanggal 18 Agustus 2015. Ya. Nanti kalau sekarang mau jalan 7 tahun berarti ya. Ya sudah 7 tahun. Agustus nanti bulan depan itu sudah 7 tahun. Sedangkan Islamic Center Tariqat Saada itu berdiri dari tahun 2008. Ya, jadi ada selisih waktu 7 tahun, yang begitu 7 tahun masuk ke tahun ke-7 mau ke-8 lahirlah Pandawa ICT. Lahirnya Pandawa ICT itu memang didasari ya awalnya kita tidak punya satu bagian di Islamic Center Tariqat Saada itu yang khusus di bidang sosial. Ya, Islamic Center Tariqat Saada di situ ada misalnya pondok pesantren, ya. Kemudian juga ada di situ radio Tariqat Saada, ada pengajian baik bapak-bapak, ibu-ibu dan lainnya. Nah, tidak ada bagian yang menyangkut tentang sosialnya. Nah, jadi saya berpikir bahwa kita harus ada nih, ya, yang memang bisa satu bagian yang memang bisa bergerak langsung, yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oke. Nah, makanya tanggal 18 Agustus 2015 terbentuklah yang disebut dengan Pandawa ICT. Pandawa tadi adalah nama satu sebutan atau bagian dari pewayangan yang dengan orang-orang yang baik, karakter-karakter yang baik ya. ICT adalah Islamic Center Tariqat Saada. Nah, itulah mulai bergerak di situ satu bagian dari Islamic Center Tariqat Saada yang namanya Pandawa yang bergerak dalam bidang sosial. Oh iya. Gitu. Sejauh Bapak menjalankan organisasi tersebut, apa hal-hal baik atau yang balik ke diri Bapak yang membuat Bapak bahagia gitu dalam menjalankannya itu seperti apa? Intinya kalau bagi saya pribadi setiap kali melakukan satu misi, ya, misi kemanusiaan tentunya, atau kita ambil dalam satu bagian dalam satu kondisi kebencanaan misalnya, atau satu bagian kegiatan-kegiatan yang memang sifatnya membantu masyarakat, ya. Yang timbul adalah bagi saya adalah kepuasan diri saya, ya, dan apa ya, tapi ini bukan untuk takabur ya. Jadi ada rasa puas lah dalam diri saya, rasanya saya agak sedikit terbebas gitu, dan menimbulkan semangat baru untuk berbuat lagi hal yang sama mungkin di tempat lain atau mungkin juga dengan satu waktu yang lain gitu. Jadi ada rasa kepuasan itu, saya merasa senang gitu kan.
artinya sudah bisa lah paling tidak bisa membantu lah masyarakat ya, paling tidak walaupun tidak terasa ya kita lakukan itu mungkin bisa meringankan penderitaan mereka gitu. Misi perbantuan paling sulit pernah di mana Pak? Oh yang paling aduh nih keras nih medannya nih gitu. Sebenarnya sih kalau kita lihat ya saya sih atau sama aja gitu Pak? Hah? Sama aja gitu setiap misi. Memang sih ada yang sulit gitu kan, ada juga yang apa namanya, ada yang gampang lah gitu ya. Kalau cenderung kita sih ini ya, kalau kita sudah merasa buntu ya, contoh misalnya dalam pencarian orang ya, nah pencarian orang yang sering kita lakukan itu, kalau memang sudah misalnya 1-2 hari tidak ketemu ya, itu saya udah berpikir wah ini pasti lewat lah ya. Lewat dalam artian lewat sih kalau meninggal sih yang namanya orang di air sudah lebih dari 15 menit itu udah pasti lewat. Cuman kan tugas kita adalah menemukan gitu kan. Nah, menemukan dalam artian dengan kondisi misalnya medan yang sangat berat gitu ya, dan juga cenderung kita sudah berhari-hari tidak menemukan. Nah, itu kadang-kadang juga dari tim ya, kena moral gitu. Nah, itu. Tapi ya ada itu. Tapi ya disitulah peranan daripada kita untuk saling menyemangatin. Oke Pak. Iya jadi wah seru nih kalau kita ngomongin Pandawa sih panjang ya Pak. Kayaknya harus ada satu sesi sendiri. Betul. Di markasnya Pandawa. Iya. Boleh. Nanti itu. Nah untuk teman-teman yang pengen tahu kegiatannya Pandawa itu bisa ke YouTube channelnya di mana tuh Pak? Di ini apa namanya, Pandawa Adventure. Pandawa Adventure itu di YouTube tinggal search aja, nanti tinggal subscribe tuh. Nah, ini balik lagi kita ke perusahaan kita tercinta nih Pak, Prioritas Group. 16 tahun berarti Bapak ya? Mau 17 tahun. Harapan Bapak apa ke depannya? Ini bukan waktu yang sebentar dan kita menjelang begitu banyak perubahan zaman, digitalisasi dan segala macam. Kira-kira apa harapan Bapak ke depannya? Harapan saya tentunya yang pertama adalah ini kan perusahaan ini kita sudah bangun mau hampir 17 ya. 17 tahun adalah waktu yang lama ya, dan waktu yang cukup juga sebenarnya untuk mempersiapkan segala sesuatu hal ya yang memang kita harus terus maju berjalan. Harapan ke depan tentunya kita mau bahwa prioritas ini tidak stagnan ya, artinya terus bertumbuh ya, terus berjalan. Dan mungkin bukan hanya juga di core bisnis yang sekarang ada di kreditan ya, mungkin juga kita akan bergerak ke bidang-bidang lain ya. Nah tentunya bagi kita adalah bagaimana mempersiapkan sumber daya manusia ya, bagaimana juga perusahaan ini dicintai oleh karyawannya sehingga akan tumbuh soliditas daripada karyawan ya untuk tetap berkarya dan mempersembahkan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Wah mantap. Dan seperti yang kita tahu Prioritas Group juga memiliki banyak sekali cabang, 86 dan untuk rekan-rekan di cabang yang menonton video YouTube ini, Bapak pengen nyampein apa Pak kira-kira? Karena kan pasti nonton nih semua. Awas kalau nggak subscribe nih. Saya pesan aja sebenarnya. Kita yang pertama adalah kita harus sepakat bahwa perusahaan ini terus mau bertumbuh ya dan berkembang, maju, dan yang terpenting adalah bisa memberikan kesejahteraan ya untuk stakeholder ya, termasuk di dalamnya untuk para karyawan ya. Nah untuk mencapai itu ya, dari sistem yang sudah kita bangun, yang sudah kita benar-benar jalankan dengan baik ya termasuk SOP dan lain sebagainya itu jalankan dengan baik. Dan yang terpenting adalah kita harus sepakat ya, harus jujur gitu kepada diri sendiri ya, untuk jangan sampai melakukan dengan sengaja melakukan fraud ya, terutama dari diri kalian sendiri, dari cabang itu sendiri, jangan lakukan fraud. Nah, karena pada intinya fraud itu ada dua. Satu fraud internal dan fraud eksternal. Fraud yang internal ini adalah fraud yang dilakukan oleh karyawan kita.
Yang eksternal adalah oleh customer. Oke. Ya, itu terjadi fraud juga yang bentuk tunggakan. Ya. Nah, ya, yang saya tekankan tadi untuk teman-teman, ya, jangan lakukan fraud. Ya, jangan ya kita kalau bahasa ini mengambil bukan hak kita. Gitu. Iya. Ya, bukan hak kita. Dan saya yakin kalau itu kita tidak lakukan dan secara menyeluruh seluruh insan Prioritas Group ini bisa bersinergi, kemudian juga bisa sesuai bekerja sesuai dengan jobnya masing-masing. Saya yakin sampai kapanpun Prioritas ini akan terus terjaga, lestari dan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oh, mantap. Penutup yang sangat manis. Sebenarnya tidak rumit, hanya jujur terhadap diri sendiri dan menjalankan SOP. Iya, SOP dan kembali kepada job desk. Kembali kepada job desk. Itu yang paling penting. Tapi kadang-kadang manusia selalu tergoda. Nah, itu kita harus hindari hal-hal seperti itu ya. Terima kasih Pak Hendrik sekali atas waktunya. Kita sangat senang sekali Bapak menjadi bagian dari Bincang Insan episode ketiga ini. Rekan-rekan dan insan Prioritas Group sekalian, saya rasa cukup untuk episode Bincang Insan kali ini. Kita tutup. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.